Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya di sini Agus Widodo. Saya bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan. Saya masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara luar biasa dan saya sangat bersukacita sekali hari ini oleh karena umur panjang, kesehatan, penyertaan Tuhan masih menyertai saya sekeluarga. Demikian juga dengan harapan saya, Bapak Ibu Saudara juga dalam keadaan perlindungan Tuhan, sehat, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bertemu hari ini di dalam program Sudahkah Anda bertemu Tuhan hari ini? Dan seperti biasa, kalimat yang selalu saya ucapkan, semoga Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan melalui video yang sekarang Bapak Ibu sedang saksikan. Puji nama Tuhan. Dan hari ini ada satu judul untuk kita bisa renungkan bersama-sama, yaitu Awas, percabulan mengintaimu. Awas, percabulan mengintaimu. Judulnya pakai tanda seru ya. Kalau pakai tanda seru berarti ada himbauan untuk berhati-hati, ada himbauan untuk waspada. Ya. Awas, percabulan mengintaimu. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 20. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dosa percabulan adalah jenis dosa yang semakin marak dilakukan banyak orang. Kita melihat beberapa minggu ini kita dihebohkan dengan adanya video yang berisi 19 detik. Saya tidak melihat itu ya. Saya tidak melihat itu. Tapi saya melihatnya itu di ulasan di Google. Begitu banyak dan menjadi trending. Untuk videonya saya sendiri tidak menyaksikan seperti apa modelnya ya. Jangan sampai sudah berpikir wah ini pendeta kampung sudah melihat. Enggak, saya tidak melihat seperti itu. Jadi saya melihat ulasannya. Ternyata ada yang seperti itu. Ini dilakukan oleh seorang artis dan menjadi viral. Apa itu? Mesum, dosa percabulan ya. Semakin marak dilakukan oleh banyak orang. Kalau saya bilang banyak orang berarti saya seperti menghakimi orang ya. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, beberapa gelintir orang saja yang kedapatan ya. Tapi sesungguhnya ada banyak yang kita tidak tahu, yang tersembunyi, yang rahasia, dan saking rahasianya tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Penyimpangan seksual dan sejenisnya menjadi topik berita yang menghiasi media massa, baik koran maupun media televisi ya. Rasul Paulus juga menghadapi situasi yang sama pada masa itu di Korintus ya. Di dalam pasal yang ke-6 ini Rasul Paulus membahas tentang beratnya dosa percabulan yang terjadi di kota Korintus. Adanya kemerosotan moral yang drastis. Ciri dari orang yang merosot moralnya adalah dia terlibat dengan dosa percabulan. Itu cirinya moralnya sudah jatuh. Moralnya sudah menurun. Ya. Kita tahu bahwa seks itu adalah suci. Seks itu adalah kudus. Seks itu diberkati Tuhan. Tapi seks bisa menjadi hukuman. Seks bisa menjadi tidak menyenangkan. Seks bisa menjadi hukuman manakala dilakukan sebelum diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal pasangan-pasangan yang kita ketahui, bisa itu selebriti, bisa itu teman-teman, dan juga bisa itu orang-orang yang mungkin kita tidak tahu tapi tiba-tiba muncul di berita. Ini sangat mengejutkan sekali. Di pasal 6 ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus membahas tentang beratnya dosa percabulan yang terjadi pada waktu itu di kota Korintus. Adanya kemerosotan moral yang drastis di antara masyarakat di Korintus selalu mewarnai situasi yang parah pada waktu itu. Paulus mengingatkan supaya jemaat berhenti
Paulus memperingatkan supaya jemaat stop, berhenti dari perbuatan cabul dan berzina. Rasul Paulus juga ingin supaya orang percaya menjauhi dosa percabulan. Kita akan melihat bagaimana cara orang percaya menjauhi percabulan. Kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema hati-hati terhadap percabulan. Bagaimana caranya? Alkitab berkata bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, ya, tubuh bukan untuk percabulan ya, tetapi untuk Tuhan. Orang percaya banyak menghadapi tantangan dalam dosa percabulan dari sejak zaman Alkitab sampai pada masa kini. Yang namanya percabulan, perzinahan itu selalu mewarnai sejarah manusia, entah itu rahasia tersembunyi ataupun terang-terangan. Apakah orang percaya kuat? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menuntut kita untuk kita bisa menjawab dari diri kita masing-masing kepada Tuhan. Apakah saya kuat? Apakah orang percaya kuat menghadapi dosa percabulan? Ya, tentunya jawaban seperti ini hanya kita sendiri yang tahu ya, dengan Tuhan ya. Apakah ada ujian, godaan? Pasti ada. Apakah kita kuat? Semoga kuat. Apakah kita kalah? Bagaimana kalau saya kalah? Ya sudah, tidak apa-apa. Itu jawaban saya. Tapi sama seperti orang yang berdosa datang kepada Tuhan Yesus, apa yang dibilang oleh Tuhan Yesus? Jangan berbuat itu lagi, jangan berbuat dosa lagi. Selesai, sudah, dosa diampuni, hidup baru dialami. Bagaimanakah ciri-ciri orang percaya yang berhati-hati terhadap percabulan? Kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12-20. Apa saja? 1. Tubuh bukan untuk percabulan tetapi untuk Tuhan. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ya. Makanan untuk dimakan, masuk ke dalam perut, dan perut menjadi tempat, menjadi wadah bagi makanan masuk dan mengalami proses. Setelah diproses, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kemana arahnya, ke toilet ya, dibuang di sana. Tubuh ini ketika masuk di dalam makam, dia akan kembali kepada tanah ya. Tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Jelas tubuh kita bukan untuk percabulan. Artinya tubuh ini suci untuk Tuhan. Percabulan memuaskan hawa nafsu. Percabulan tidak suci. Percabulan menghina Tuhan. Percabulan, perzinahan, berdosa terhadap diri sendiri. Mengapa orang terjerat? Karena tidak sabar ya. Coba-coba, tidak sabar. Akhirnya apa? Jatuh di dalam dosa percabulan. Harus hati-hati terhadap hal ini. Ya, harus hati-hati terhadap dosa seperti ini. Tubuh bukan untuk percabulan, melainkan tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Di dalam tubuh kita pakai untuk memuliakan Tuhan, dan tubuh kita ini di dalamnya ada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 13 ya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota Korintus bahwa bahaya percabulan sangat besar. Paulus menegaskan bahwa tubuh bukan untuk tindakan amoralitas, tetapi untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Orang percaya harus sadar bahwa tubuh ini adalah milik Kristus. Sadar Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Tubuh ini adalah milik Kristus. Jika terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, maka akan menjadi satu daging dengan perempuan sundal.
dan akhirnya menjadi satu tubuh dengan perempuan itu. Apakah ini hanya sebatas perempuan sundal? Tidak. Orang yang sudah menikah sama dengan orang yang sudah menikah, menjalin hubungan, terjadi perzinahan, terjadi percabulan dan lain sebagainya. Menjadi satu tubuh. Kepada siapakah seseorang mau mengikatkan dirinya? Ya, suami kepada istrinya yang sah, yang diberkati Tuhan, ya. Dan suami juga kepada istrinya, istri kepada suaminya, satu daging satu tubuh, ya. Kalau dia menyeleweng, selingkuh kepada orang lain, maka menjadi satu tubuh dengan dia. Apakah kepada Kristus atau kepada perempuan berzina? Pertanyaan, kita mau mengikatkan diri kepada siapa? Kepada Kristus atau kepada iblis? Orang yang menjaga kesucian, mereka adalah orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Kristus. Tapi orang-orang yang hidup dalam percabulan perzinahan, dia terikat dalam ikatan setan. Yesus berkata bahwa tubuh orang percaya telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Oleh sebab itu, orang percaya harus memuliakan Allah dengan tubuh ini. Tubuh kita dipakai untuk memuliakan Allah. Perzinahan berasal dari kata cabul dengan beberapa deskripsinya, yaitu keji, kotor. Ya. Perbuatan cabul adalah sebuah bentuk pelanggaran moral. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak percaya sekalipun, bahkan semua agama pun berkata bahwa percabulan perzinahan itu ditentang. Itu tidak benar, tidak baik, tidak betul, tidak sesuai dengan ajaran agama. Apalagi kekristenan melarang keras percabulan perzinahan. Tidak ada orang yang kebal dengan godaan percabulan perzinahan. Saya pun yang sedang menyampaikan ini, tema ini, judul ini tentang percabulan perzinahan ini, itu pun juga saya harus berhati-hati. Saya tidak bisa seenaknya sendiri. Oh, kalau orang yang kena percabulan perzinahan itu orang yang belum menikah. Ya, kalau orang yang menikah kan dia sudah tersalurkan hasratnya, ya paling enggak lah. Oh, jangan tanya begitu. Yang namanya jerat percabulan perzinahan itu bisa menyerang siapa saja. Orang yang sudah menikah, orang yang belum menikah, orang muda, orang dewasa, orang tua, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun ada juga yang kena, akhirnya masuk ke sel, kena proses hukum dan kena hukuman, ya, harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa percabulan. Pelanggaran moral ini sangat-sangat mendapatkan sesuatu kecaman dari orang, dikecam oleh orang ketika orang itu terlibat di dalam dosa percabulan dan perzinahan. Semua agama tidak suka, ya, mengajarkan hal yang sama seperti itu, menjaga kesucian. Ya, piring yang bersih akan selalu dipakai dan disiapkan untuk menaruh makanan yang bersih dan enak, ya. Tapi tidak ada seorang pun yang meletakkan makanan di atas piring yang kotor, tapi tubuh yang najis. Karena percabulan tidak akan dipakai Allah untuk memuliakan namanya. Dunia memberikan eksekusi, masyarakat sosial memberikan eksekusi kepada orang yang melakukan perzinahan percabulan. Entah itu diasingkan, dihukum, dicaci maki dan lain sebagainya. Ya. Di dalam kehidupan rohani orang Kristen, Allah akan memakai orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, menjaga kesuciannya, tidak sembarangan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu Allah berkata seperti itu. Sucilah kamu sebab aku suci. Rasul Paulus menegaskan kepada orang-orang percaya di kota Korintus bahwa makanan adalah untuk perut,
dan perut untuk makanan. Apa hubungannya dengan perzinahan? Makanan untuk perut nanti arahnya kepada toilet, pembuangan. Tapi ketika orang melakukan percabulan, dia berdosa langsung kepada tubuhnya sendiri dan juga tentunya kepada Tuhan, ya. Orang yang melakukan percabulan adalah menyerahkan tubuhnya sebagai sarang dari roh-roh percabulan karena mereka telah menajiskan tubuh mereka untuk percabulan. Yang kedua, hati-hati terhadap percabulan. Sebab apa? Tubuh adalah untuk Kristus. Ayat yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ini sikap yang tegas, ya. 1 Korintus 6 ayat 15, sikap yang tegas. Tubuh milik Tuhan. Apakah aku mau serahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Sekali-kali, bahkan sekalipun tidak. Artinya apa? Jangan pernah. Rasul Paulus sangat perlu sekali untuk mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus bahwa percabulan bukan hanya untuk menghancurkan pernikahan saja. Banyak pernikahan yang kandas, banyak pernikahan yang hancur oleh karena percabulan, oleh karena perselingkuhan, oleh karena dosa perzinahan. Bukan hanya menghancurkan saja, Bapak Ibu, tetapi juga mengakibatkan hal buruk bagi si pelaku, karena percabulan akan mengikatkan dirinya sampai ikatan percabulan itu menghancurkan dirinya. Orang percaya oleh sebab itu harus berhati-hati, serius. Jangan terlena, ya. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa percabulan, dosa perzinahan. Tidak ada orang yang kebal dengan godaan dosa percabulan, dosa perzinahan. Tidak ada orang yang kebal. Sekali lagi saya ulang berkali-kali, tidak ada orang yang kebal. Siapapun dia, tidak ada orang yang kebal. Masing-masing harus berhati-hati. Berhati-hati. Sebagai gambaran untuk poin ini, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah keluarga, yaitu sepasang suami istri dan anak-anak yang memutuskan untuk memelihara seekor anak harimau. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi ini. Hewan buas itu dipelihara dari sejak bayi, ya. Dari sejak bayi, berarti masih kecil, anak harimau, ya. Dipelihara masih kecil, masih lucu, ya, seperti kucing itu, anak kucing lucu sekali. Nggak terasa anak harimau itu kan bertumbuh besar, toh. Dia nggak kecil terus, dia bertumbuh besar dan menjadi harimau dewasa, harimau yang besar, ya. Suatu hari pemilik dari harimau ini, yaitu sang suami itu, istilahnya bergelut, artinya bersenda gurau, ya, berpelukan, kemudian bercengkrama, dalam arti bermain-main dengan harimau yang sudah dewasa tadi, bukan dengan harimau yang kecil, tapi harimau yang dewasa. Dan tanpa disengaja, tangan orang itu kena cakar kuku harimau, ya, kena cakar, ya. Cakarnya kan tajam, cakarnya kan tajam, kena kuku harimau tersebut. Akhirnya tangan itu keluar darah. Darah itu mengeluarkan aroma sedap untuk hidung harimau. Karena harus diingat, harimau itu omnivora, pemakan segalanya, termasuk, ya, kalau bisa, kalau itu manusia bisa saja. Akhirnya harimau yang tadinya kecil itu, seperti anak bayi itu, yang tadinya sudah, dan sekarang sudah menjadi besar, nalurinya sebagai binatang buas timbul, ya, karena mencium bau darah. Naluri dari binatang harimau sebagai binatang pemburu karnivora tersebut muncul, dan akhirnya orang tersebut diterkam harimau sampai meninggal, ya. Nah, gambaran apa dari hal tersebut? Tidak ada orang yang kebal dengan percabulan. Ya, enggak apa-apa lah. Ya, enggak apa-apa. Nonton video porno enggak apa-apa. Dikit-dikit aja. Nonton ini enggak apa-apa lah. Saya kuat kok. Sekali lagi saya bilang, tidak ada orang yang kuat.
dengan godaan dosa jenis ini. Tidak ada orang yang kuat ya. Sekali lagi, tidak ada orang yang kuat. Percabulan itu sama seperti memelihara seekor harimau yang buas, yang kapan saja bisa menerkam orang yang memeliharanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tubuh adalah bait Roh Kudus. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang di kota Korintus bahwa dahulu mereka memiliki Kristus sebagai orang berdosa, tapi sekarang status mereka adalah milik Kristus Yesus dan selanjutnya telah dikuduskan dan disucikan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, jemaat di kota Korintus harus menyadari bahwa tubuh mereka adalah milik Allah. Ya. Itu sebabnya orang percaya tidak boleh lagi menyerahkan tubuh mereka yang sudah menjadi milik Kristus itu kepada percabulan. Jangan menyerahkan tubuh kita kepada percabulan. Seks itu kudus, seks itu hanya dinikmati oleh suami istri. Saya menikmati seks yang intim dengan istri saya. Ingat, dengan istri saya. Bukan dengan orang lain, dengan istri saya, dan itu diberkati Tuhan karena itu dalam rencana Allah ya. Rasul Paulus mengajak jemaat untuk menampilkan dirinya di hadapan dunia dengan menggunakan tubuh kita ini. Ini sebenarnya tidak mudah ya, sebab masih banyak orang percaya yang kurang menyadari bahwa tubuhnya adalah milik Allah. Sehingga tubuh ini menjadi alat peraga Tuhan untuk menampilkan karakter Kristus Yesus sebagai anak-anak kerajaan surga yang serupa dengan gambarannya. Memberikan tubuhnya untuk dipimpin Roh Kudus untuk memperagakan teladan kehidupan Kristus di hadapan orang yang belum percaya supaya menjadi kesaksian yang hidup. Sebagai ilustrasi untuk poin ini Bapak Ibu Saudara, Mannequin itu boneka ya, boneka yang dipajang di toko pakaian, di distro, di mall, ya, yang menjual stand-stand khusus baju, busana. Itu ada mannequin, itu boneka yang tingginya sama seperti tinggi manusia dan dipakai kan pakaian-pakaian yang ditampilkan dan orang itu bisa melihat, senang kemudian beli ya. Boneka mannequin untuk peragaan-peragaan busana juga dikhususkan untuk memperagakan busana dari para desainer, perancang busana yang memamerkan koleksi busana mereka. Mannequin dipakai sebagai media untuk memperlihatkan baju yang sedang hits dari para perancang ya. Bayangkan jika mannequin itu rusak dan tidak bisa dipakai, maka mannequin itu akan menjadi media yang sia-sia saja. Nggak mungkin ya. Mannequin juga dipersiapkan sempurna ya, karena nanti dipakai untuk menampilkan koleksi busana dari para perancang ya. Jika seseorang tidak menyerahkan tubuhnya untuk dipakai Allah untuk kemuliaan Allah, maka tubuh itu akan menjadi media atau alat untuk iblis. Sebagai kesimpulan terakhir Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihati orang percaya untuk berhati-hati terhadap percabulan. Sebab dosa ini berhubungan langsung dengan tubuh yang adalah ciptaan Allah. Paulus mengajak orang percaya untuk menjauhi percabulan sebab tubuh bukan untuk percabulan, tetapi tubuh untuk Tuhan. Kedua, tubuh adalah untuk Kristus. Ketiga, tubuh adalah bait Roh Kudus. Puji nama Tuhan, semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan pada video kali ini. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.